Jadi saya terima kasih ada tokoh-tokoh seperti Ustadz Adi Hidayat ini. Kita bisa bayangkan sebentar lagi seluruh Indonesia semangat, setiap keluarga, setiap masyarakat bisa ikut serta dalam kebangkitan bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Selamat berjumpa kembali. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada hal yang menarik yang terjadi kemarin ketika Bapak Presiden bertemu dengan kelompok GERINA, Gerakan Indonesia Menanam. Di mana Gerakan Indonesia Menanam ini adalah bagaimana memfungsikan lahan-lahan yang pada dasarnya lahan-lahan itu terbengkalai kemudian menjadi lahan-lahan yang produktif dengan menanam diantaranya adalah ada padi, ada singkong, ada jagung dan lain sebagainya dalam rangka ketahanan nasional. Nah, Presiden Prabowo Subianto kemudian hadir di acara GERINA tersebut dan kemudian memberikan sambutan. Dan ada hal yang sangat menarik sesungguhnya yang diucapkan oleh Presiden Prabowo Subianto, yakni beliau memuji kepada Ustadz Adi Hidayat. Kenapa? Karena Ustadz Adi Hidayat ini seorang ustadz, seorang kiai, seorang ulama yang berperan aktif terhadap ketahanan pangan nasional dengan kemudian bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, yakni bagaimana kemudian menciptakan lahan-lahan dan juga menciptakan penanaman terhadap ketahanan pangan nasional kita, ya, padi, jagung dan juga singkong serta tanaman-tanaman lain yang kemudian itu menjadi bahan pangan utama rakyat dan masyarakat Indonesia. Yang terpenting adalah bahwa masyarakat kita ini dengan ketahanan nasional yang diinisiasi oleh Bapak Prabowo Subianto itu adalah bagaimana dengan swasembadanya, dengan sendirinya tanpa perlu lagi harus meminta bantuan kepada negara lain itu bisa terbentuk ketahanan pangan. Nah, ini salah satu yang kemudian Ustadz Adi Hidayat membentuk satu kelompok yakni bernama GERINA, Gerakan Indonesia Menanam. Ya, luar biasa. Jadi GERINA ini hampir identik mirip dengan Gerindra. Tetapi yang dimaksud GERINA itu Gerakan Indonesia Menanam ini adalah bagaimana nanti memfungsikan wilayah-wilayah baik dari timur maupun barat kemudian menjadi wilayah-wilayah yang produktif. Ustadz Adi Hidayat ini kemudian mendapatkan pujian dari Bapak Prabowo Subianto. Ya, seorang ustadz yang luar biasa yang bukan hanya sekedar pandai berceramah tetapi kemudian bisa membuktikan dalam faktual dan aktual bagaimana menciptakan ketahanan pangan untuk masyarakat Indonesia. Saya bahagia hari ini ada seorang ulama, ada seorang ustadz yang visioner, pemikirannya luar biasa, yang terutama adalah ulama, pemimpin Islam, tapi yang wawasannya Pancasila. Apa yang dirintis oleh Ustadz Adi Hidayat ini membahagiakan. Jadi inovasi, improvisasi, riset, teknologi ini yang akan membawa Indonesia menjadi negara yang berhasil. Dan apa yang dirintis di sini menjadi contoh, dan saya percaya banyak yang seperti ini yang mungkin perlu kita beri kesempatan untuk berkembang dan tumbuh. Dari saya terima kasih ada tokoh-tokoh seperti Ustadz Adi Hidayat ini. Kita bisa bayangkan sebentar lagi seluruh Indonesia semangat, setiap keluarga, setiap masyarakat bisa ikut serta dalam kebangkitan bangsa Indonesia.
Ustadz Adi Hidayat sebelumnya memang menyampaikan tentang hal-hal yang dilakukan oleh Gerina. Ada pola-pola yang sebenarnya dirumuskan oleh Ustadz Adi Hidayat itu dengan disebut Pancasila Astakarya. Jadi mewujudkan ketahanan pangan nasional dengan berlandasan kepada Pancasila dan implementasinya adalah Astacita. Jadi Pancasila untuk mewujudkan Astacita. Ini senada dengan apa yang menjadi visi daripada Bapak Presiden Prabowo Subianto ketika beliau sekarang ini menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, di mana beliau memang memiliki tujuan yakni untuk mewujudkan Astacitanya. Dan ini kemudian Adi Hidayat atau Ustadz Adi Hidayat ini kemudian menyesuaikan pola-pola daripada apa yang dilakukan dengan gerinanya, yakni dengan membentuk ketahanan pangan nasional yang disesuaikan dengan Pancasila mewujudkan Astacitanya. Apa yang dimaksud dengan Pancasila di dalam ketahanan nasional ini? Maka kemudian Ustadz Adi Hidayat menjelaskan. Pancasila yang pertama tentu silanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Maka beliau kemudian menjelaskan, menjabarkan tentang hal ini, bahwa yang beliau lakukan itu bukan hanya dilakukan oleh kaum muslimin saja, tetapi seluruh elemen-elemen keagamaan di negeri ini, Hindu, Buddha, Kristen, dan juga agama yang lain yang memang resmi diakui di negara kita ini, kemudian bekerja sama dalam rangka kemudian memohon kepada sang pemilik alam semesta ini, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tadinya lahan itu misalnya adalah lahan yang tidak produktif, kemudian bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa-doanya sesuai dengan keyakinan masing-masing. Bahkan kemudian Ustadz Adi Hidayat mengatakan bahwa pada di saat tertentu, di tempat tertentu itu ada ahli-ahli Al-Quran atau para qori-qori yang membaca Al-Quran bermunajat kepada Allah. Jadi artinya meminta syafaat dari Al-Quran agar kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan yang lebat, kemudian menjadikan tanah-tanah yang tadinya tidak produktif atau yang menurut analisa manusia tidak mungkin kemudian akan bisa jadi lahan yang produktif, kemudian bisa menjadi produktif. Dan itu dibuktikan. Ternyata walaupun hanya dengan pupuk-pupuk biasa yang bukan pupuk-pupuk yang spesial, maka kemudian tanah yang dijadikan sebagai tempat bercocok tanam untuk ketahanan pangan nasional itu kemudian menghasilkan daripada tanaman-tanaman yang baik. Tidak mudah mengolah lahan ini karena ternyata ini PMK, lahan yang mustahil dan sulit bisa ditanam. Maka apa yang kami lakukan? Setelah merenung, kita duduk, Bapak boleh cek ke Pamentan, Bapak boleh cek ke dinas bagaimana status lahan ini, apakah punya potensi untuk ditanam. Pak Mentan dari kemarin tanya Pak Presiden, Pak Ustadz, ini pupuknya pupuk apa? Karena ini anomali, lahan yang tak mungkin bisa ditanam tiba-tiba bisa tumbuh Pak, 7.200 meter persegi. Maka saya katakan, saya buka hari ini metode dan pupuknya adalah pupuk Pancasila yang berdasarkan pada Astacita. Sila pertamanya Pak, ketuhanan yang Maha Esa. Maka kita implementasikan. Kami undang juga saudara-saudari kami, yang saudara dari Kristen, yang saudara dari Hindu, saudara dari Buddha, juga yang lain-lainnya, supaya kita bersatu padu dalam konsep menanam ini secara universal dalam nilai keislaman. Tadi Bapak mendengarkan ayat Al-Quran di surat Yusuf ayat 44, yang kurang lebih maknanya, mestilah di satu negeri itu kalau ingin kokoh, harus kokoh ketahanan pangannya, harus mulai menanam supaya rakyatnya tidak lapar, dapat makan, dan punya visi ke depan yang jauh. Maka kami berkumpul, berdoa minta. Kami kumpulkan ahli Quran yang orang Islam. Hari Minggu kemarin kami kumpulkan lagi di Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin. Maka dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, Pasal 29 ayat 1, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 29 ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Pembukaan preambul Undang-Undang Dasar 1945 atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Pupuknya Pamentan pupuk biasa, olahannya tanah biasa, tapi langit yang biru, warna biru kesukaan Presiden, karpetnya merah, bajunya putih, dimulai dengan merah putih, melahirkan langit yang biru, menghadirkan tanaman tanah terolah dengan tumbuhan yang hijau dan membumi. Tumbuhan yang hijau
dan membumi. Ya, jadi sila pertama ketuhanan yang Maha Esa sesuai dengan apa yang diamanahkan di dalam Undang-Undang Pasal 29 ayat 1 dan 2, dan juga tentunya adalah di dalam preambul atau pembukaan atau mukadimah Undang-Undang Dasar 1945. Lalu yang kedua, bahwa ketahanan pangan nasional yang dilakukan oleh Gerina itu sesuai dengan sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Maka beliau jabarkan apa itu yang dimaksud dengan kemanusiaan yang adil dan beradab di dalam pembangunan ketahanan pangan nasional itu. Pak, 3 bulan Pak, alhamdulillah padi tumbuh, singkong berbuah manis, kemudian juga jagung berbuah manis. Tapi tidak cukup dengan itu. Kalau cuma tanam singkong, tanam jagung, tanam padi, semua orang bisa melakukan dengan lahan yang luas. Maka yang kedua, kita hadirkan novelty, kebaruan-kebaruannya, yang dilakukan untuk memenuhi rasa keadilan, dilakukan dengan adab sehingga menimbulkan nilai kemanusiaan yang baik. Maka Pak Presiden izin, ini ada program SIOPUNG, solusi olah padi terapung. Maka ini kami hadirkan contoh Pak, dalam 3 bulan ini sudah bisa dipanen insya Allah. Jadi kalau nanti yang tidak punya lahan, yang tidak punya area yang luas, insya Allah di sampingnya bisa dibuat yang punya kolam, di atasnya padi, di bawahnya ikan. Kalau ada pesantren-pesantren punya empang, atasnya padi, lahannya bisa ikan, program MBG bahkan bisa disupport dari ketahanan pangan yang kita buat inovasinya. Jadi kalau di sana makan bergizi gratis MBG, di sini MBG menanam bersama Gerina. Lalu kemudian sila yang ketiga Persatuan Indonesia, maka kemudian Ustadz Adi Hidayat jabarkan pula yang dimaksud dengan sila ketiga Persatuan Indonesia berkaitan dengan ketahanan pangan nasional. Beliau jabarkan pula dengan begitu luar biasanya. Ini padi opung, Pak Presiden, ini ada pot Pak. Ini kami riset, bukan sekedar pot biasa. Kami meriset dengan ukurannya, dengan bentuknya, bahkan dengan kemungkinan potensi gramasinya. Jika satu keluarga ada 5 orang, dia tidak punya lahan tapi ingin menanam, maka kami sudah susun sekian pot untuk padi. Supaya tidak meluas, kami buatkan kemudian sistem rak ke atasnya. Maka disimulasikan dalam 3 kali panen dalam satu musim, bila dihitung dengan ia beli secara manual, itu masih bisa menabung 100 sampai 700 ribu Pak. Apa tujuan dari semua ini? Persatuan Indonesia. Sila ketiga. Lalu kemudian sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Maka beliau pun menjabarkan, dan beliau katakan bahwa apa yang dilakukan oleh Gerina itu bukan hanya sektoral, tetapi 38 provinsi itu ada mewakili dalam rangka membangun ketahanan nasional. Nah, ini beliau jabarkan. Kami berharap bisa membersamai dengan riset ini. Ini bukan program untuk panen. Ini hanya meriset, melakukan pendampingan. Bila dari Kementerian Pertanian melihat ini ada potensi untuk bisa dikerjasamakan, kami mensupport dengan sepenuhnya Pak. Program-program Bapak kita optimalkan, risetnya kami sampaikan. Bila dilihat ada kemungkinan yang bisa bermanfaat, sungguh semua yang terkumpul di sini adalah gerakan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dari seluruh provinsi di Indonesia. Pak, di belakang kami ini ada layar, tapi kita sedang tersambung dengan seluruh perwakilan di 38 provinsi. 4 bulan lalu, silakan Pak, dari Papua, dari Sragen, kampungnya Pak Menko, Lampung Selatan juga ada di sini. Sulawesi, kampungnya Pak Amran ada di sini. Dan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, artinya bahwa apa yang dilakukan oleh Gerina dengan tentunya berusaha menciptakan ketahanan pangan nasional ini adalah harus dirasakan keadilannya oleh seluruh rakyat Indonesia. Pak, 4 bulan yang lalu sudah ada yang nanam via pot samping rumahnya, di samping masjid. Ada yang punya kebun di belakang 2 hektar dia tanam cabai Pak. Hari ini mereka bangga di hadapan presidennya. Mereka siap mendukung program ketahanan pangan yang dioptimalkan nanti oleh Kementerian Pertanian. Kita bersatu padu demi kerakyatan dan menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terakhir, Pak Presiden, sesungguhnya kami ingin meluncing ini di Februari.
datang Ramadan, datang Idul Fitri, kuasa Allah mengalihkan ke bulan April. April, Rabu hari ini, 2 hari setelah lahirnya Raden Ajeng Kartini. 2 hari, hari Senin lalu, lahirnya Nabi Muhammad SAW, yang Masehinya bulan April 571 Masehi. Nabi Muhammad diberikan Al-Quran. Di dalam Quran ada ajaran minaz zulumati ilan nur. Raden Ajeng Kartini usia 10 tahun di Pinggit, di Rembang, diberikan hadiah Quran. Dari situ terinspirasi menulis buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Pak, momen ini sekaligus kami ingin tunjukkan, mulai hari ini tidak ada gelap lagi, semuanya terang. Kita akan bangun ke depan Indonesia terang, Indonesia terang, Indonesia terang, menuju generasi emas 2045. Nah, inilah yang kemudian dijabarkan oleh Ustadz Adi Hidayat yang sangat luar biasa, yang beliau namakan sebagai Ketahanan Nasional Pancasila Mewujudkan Astacita. Nah, ini mendapatkan auflus yang luar biasa dari Bapak Prabowo Subianto dan juga dari para peserta yang hadir di acara tersebut. Poinnya adalah kita juga bangga sebagai masyarakat Indonesia karena ada orang-orang yang walaupun dia adalah profesinya atau mungkin hanya seorang ulama saja, tetapi bisa memberikan sumbangsihnya bagi bangsa dan negara Indonesia. Ya, mudah-mudahan saja Ustadz Adi Hidayat ini bisa menjadi pionir bagi seluruh ulama, bagi seluruh ustadz yang bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakatnya, bukan hanya dalam bentuk ceramah-ceramah dan nasihatnya saja, tetapi juga bisa membuktikan dalam bentuk sebuah perbuatan yang manfaatnya akan langsung dirasakan di tengah-tengah masyarakat kita. Kita doakan bersama, mudah-mudahan Ustadz Adi Hidayat senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa diberikan keberkahan, dan tentunya terus berjuang demi umat, terus berjuang demi rakyat Indonesia, tentu bersama-sama dengan pemerintah. Bapak Prabowo kita doakan bersama, mudah-mudahan beliau tetap istiqamah memperjuangkan rakyatnya, istiqamah untuk menjadikan rakyatnya makmur, dan tentunya istiqamah Bapak Prabowo Subianto dengan cita-citanya mewujudkan astacita. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan manfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.